Haleluya Yesus. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Yesus, biar hati kami menyembah-Mu. Kau yang termanis Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan hati kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami meninggikan namamu selalu Tuhan. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Teman kami yang paling setia Tuhan, Engkau yang paling dapat dipercaya di dalam hidup ini Tuhan Yesus. Pribadi yang mengenal kami seutuhnya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, mari kita sembah Dia Bapa Ibu. Katakan, kami sembah Engkau ya Allah kami. Kami tinggikan namamu ya Allah kami. Saat kami tidak bisa berkata-kata Tuhan, saat kami tidak bisa Tuhan mengucapkan keluhan-keluhan kami Tuhan, saat kami hanya bisa menangis di hadirat-Mu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Yesus Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. Dekat dengan-Mu itu buat kami aman, tenang Tuhan. Dekat dengan-Mu membuat kami Tuhan Yesus kuat Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
menyertai hidup kami Tuhan. Melalui hidup kami Engkau bicara. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita tetap menyembah Dia ya Bapak Ibu. Kita sembah Tuhan Allah kita. Kita angkat penyembahan kita yang terbaik. Jesus, 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 Jesus. Kami bawa dupa yang harum di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Buat segala hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat. Kami percaya Engkau memegang kendali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Engkau yang paling Tuhan kami percayai. Engkau peduli Tuhan dengan kondisi kami saat-saat ini Tuhan. Kami yang sedang lemah letih lesu. Kami mungkin yang sakit dan berbeban berat Tuhan. Kami yang sedang menangis. Kami yang sedang bingung Tuhan. Semuanya Tuhan tahu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kepada siapa kami berlari kalau bukan kepada Tuhan? Kepada siapa kami bertanya akan masa depan? Akan jalan-jalan yang kami pilih kalau bukan kepada Tuhan? Jesus, Jesus, we surrender Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Dan mulut kami mau menyembah, menyembah Engkau terus Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Dalam segala hal Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau akan membalikkan keadaan. Engkau akan membuka pintu. Engkau akan membuka jalan buat kami Tuhan. Itu iman kami. Saat kami percaya pada firman-Mu Tuhan, Engkau pasti Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat itu juga mukjizat terjadi dalam hidup kami. Saat itu juga Tuhan kelepasan terjadi dalam hidup kami. Saat itu juga Tuhan ada jalan keluar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin Tuhan. Melalui kehidupan kami akan menjadi saksi bagi banyak orang bahwasanya Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menyehatkan kami, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau memelihara kami, Engkau mempromosikan kami Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Amin, kami percaya Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Mari kita naikkan iman percaya kita. Kita mau angkat satu pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami gak takut Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjaga kami. Thank you Jesus. Kami bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Dalam segala pencobaan. Di dalam badai sekalipun Tuhan. Kami kuat Tuhan karena Engkau ada Yesus. Katakan sama-sama ya Bapak Ibu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus yang menghibur.
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai hidup kami Yesus. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur kami berikan Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Katakan pada jiwa kita, tak usah kita, tak usah ku bimbang. Yes, hai kau jiwaku, Yesus pelihara, Yesus peliharaku. Tidak usah kita bimbang, tak usah kita susah, ku susah karena ada Roh Kudus. Roh Kudus hiburku, tak usah kita cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia memegang tangan kita pagi hari ini. Buat kita yang mencari wajahnya, Dia berjanji, Dia akan memberkati orang-orangnya yang benar. Amin Tuhan. Terima kasih buat kami yang dalam proses. Terima kasih buat kami yang sedang diuji. Terima kasih Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Kami tetap mau memuji, kami tetap bisa menyembah Tuhan dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Allah yang maha besar, Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Tuhan berkuasa atas segala di bawah kolong langit, di bawah bumi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sedang menjamah banyak orang yang bekerja sama dengan kami. Engkau sedang menjamah
Tuhan, klien, nasabah, customer Tuhan, orang-orang keluarga kami, Engkau sedang Tuhan Yesus melakukan sesuatu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau tetap Tuhan Yesus meninggikan nama-Mu. Kami tetap mau Tuhan Yesus membuat Engkau bersuka dengan pujian kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dalam segala kondisi kami Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur Yesus. Biar penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari Bapak Ibu, saya encourage kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita. Sesungguhnya ya Tuhanku, kami hendak bernyanyi. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Setiap hari Tuhan, kami mau memuji-Mu dengan respon kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan komitmen kami tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hai jiwaku, puji-pujilah Allahku. Puji-pujilah dan sembahlah Allahku. Hai jiwaku, saat di dalam hadirnya Tuhan, kami terima kelepasan. Kami terima jawaban atas hidup kami Tuhan. Jawaban untuk setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau hadir dalam setiap pujian umat-Mu Tuhan. Engkau akan menolong kami Tuhan. Ku renungkan setiap waktu
pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Syara lama ya syara baba, syakera lama ya syara baba, syara lama ya rama ya syara. Kami menemukan Engkau, Jesus, this morning, God. Dalam hadirat-Mu, kami bertemu dengan Engkau, sumber jawaban kami, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kita tetap mau menyembah Tuhan ya Bapak Ibu. Mari angkat tangan kita. Puaskan. Tuhan dengar hati kita pagi hari ini. Tuhan lihat kita pagi hari ini ya Bapak Ibu. Mari beri Dia yang terbaik. Saat Dia disenangkan, kita percaya segala masalah kita beres. Kita diberi kekuatan yang baru untuk menghadapi segala hal. Haleluya, Jesus. Itu iman percaya kami, Tuhan. Kuasa-Mu yang memerdekakan kami. Kuasa-Mu Tuhan yang membuat kami sanggup, Tuhan, melakukan segala perkara dalam hidup kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Kami tinggikan nama-Mu saat pagi hari ini, Yesus. Oh, haleluya. Inilah yang kami renungkan, Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu setiap saat, Tuhan. Setiap saat dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau agungkan, kami mau sebut nama-Mu, Yesus. Bantu kami, Tuhan, dalam kelemahan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar Engkau disenangkan pagi hari ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka cita. Saat pagi hari ini kami sudah sukacita. Kami sudah dilepaskan. Kami sudah terima Tuhan Yesus kuat kuasa-Mu, berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita ya Bapak Ibu. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami mau duduk diam. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar itu menjadi pembelajaran Tuhan. Menjadi suara-Mu sendiri untuk kami taat mendengarkannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus pimpin ibadah ini sampai selesai. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi ini saya boleh kembali join di persekutuan doa pagi ini. Saya sudah kali yang kedua kali ini. Kalau ada yang masih belum kenal saya, nama saya Agung Sugiarto.
Saya bekerja di GPI Keluarga Kristus dan saya mengembalakan sekitar 200 sampai 300 orang. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membahas Yeremia 25. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan yang pimpin acara Zoom pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau Engkau sendiri yang telah memimpin acara ini dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Kami percaya oleh karena penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu saja, acara ini boleh terselenggara dengan baik. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan buat rekan-rekan dan teman-teman kami yang telah dengan setia mengikuti acara ini. Kami percaya biarlah acara ini bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa dan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu turun kepada kami pada pagi hari ini. Urapilah lidah bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama katakan, amin. Nah, pertama sebelum saya membahas Yeremia 25, pada saat saya pertama dihubungi Pak John, saya mendapatkan tugas Yeremia 1. Ini bukan satu kebetulan, saudara. Yeremia pasal 1, saat saya membahas ini, saya mengatakan Yeremia adalah nabi yang menangis. Kenapa menangis? Karena semua nubuatannya itu enggak ada yang baik, saudara. Nah, kalau kita belajar tentang kitab Yeremia ini ada 52 pasal, pasal di tengah-tengahnya itu bukan pasal 26, tapi pasal 25. Kenapa? Karena pasal 25 ini merupakan rangkuman dari pasal 1 sampai 24 dan 26 sampai 52. Nah, saya kaget, loh, dapat 25 ini pas banget ini, pas tengah-tengahnya ini. Jadi seperti daftar buku nih, daftar isi buku ya. Saya di pertama bahas Yeremia 25 pasal 1 dan sekarang saya bahas Yeremia pasal yang ke-25. Nah, saya ingin ulang sedikit ya, bahas pasal 21 pasal 1 yang saya bawakan yang lalu, yaitu Yeremia menubuatkan tentang bangsa Israel. Nah, pasal 25 ini apa yang dinubuatkan bangsa Israel? Dari pasal 1 sampai pasal 24, yaitu tujuan dan peringatan untuk bangsa Israel. Nah, ini pasal 21 sampai 24 aja sudah nggak enak rasanya. Kenapa? Karena Tuhan marah sama bangsa Israel. Sudah 23 tahun ya, bangsa Israel didampingi oleh Tuhan. Tapi bangsa Israel ini tidak mengerti kalau Tuhan itu yang sudah membawa dia keluar dari tanah Mesir, itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas sedikit. Itu sangat-sangat similar atau sama dengan yang kita hadapi saat ini. Kita itu bertahun-tahun sebagai orang Kristen. Mungkin ada yang 1 tahun sudah jadi orang Kristen, mungkin ada yang 20 tahun sudah jadi orang Kristen, mungkin ada yang 30 tahun sudah jadi orang Kristen. Nah, kita didampingi oleh Tuhan yang Maha Dahsyat, tapi tidak pernah merasakan atau mengerti bahwa Tuhan yang mendampingi kita ini adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Nah, apa tujuan dan peringatan yang disampaikan Yeremia ini? Yang pertama, tidak mau bertobat mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, bertobatlah dari kelakuannya yang jahat. 23 tahun Yeremia mengatakan hal seperti ini. Ini di pasal 1 sampai 24. Kemudian nanti kalau teman-teman kita bahas pasal 26 sampai selanjutnya, itu isinya apa? Bangsa Israel menyakiti hati Tuhan dan melakukan penyembahan berhala. Bahkan bangsa-bangsa Israel ini mengadopsi penyembahan berhala dari bangsa-bangsa lain yang didudukinya, bangsa-bangsa Kanaan, Moab dan segala macam, itu untuk mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa mereka. Nah, hal ini kan satu hal yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, dari setelah ini di pasal 25 ini diceritakan bahwa tuduhan dan peringatan yang sudah disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Kemudian pasal yang selanjutnya,
pasal 26 dan seterusnya, itu rincian bagaimana bangsa Israel akan dihukum, yaitu dibuang ke Babel dan seterusnya. Saudara, kalau kita mengerti tentang rencana Tuhan yang luar biasa ini, seharusnya kita takut ya. Kita harusnya mengeri kalau melihat rincian hukuman yang akan dijatuhkan di bangsa Israel atau dijatuhkan kepada kita. Setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, kita makin hari makin menyepelekan Tuhan, makin tidak menghargai hadirat Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Bahkan kita mengadopsi Allah-Allah lain, ilah-ilah lain di sekitar kita, bahkan kita mengisi telinga kita dengan pendengaran bukan oleh firman Tuhan, tetapi oleh berita-berita, kadang berita yang benar, kadang berita hoax. Ya. Nah, di Yeremia pasal 25 ini, di ayat dikatakan bahwa Tuhan juga membuat bangsa Israel ini jatuh ke tangan Raja Babel. Saat pertama kali Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, itu akan membawa bangsa Israel ke pembuangan. Nah, sedangkan Tuhan memperingatkan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tetap masuk kiri, keluar kanan. Nah, saudara, coba sekarang kita bahas apa yang dikatakan Yeremia ini dengan aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau tadi dikatakan tidak mau mendengar firman Tuhan, berapa banyak dari saudara yang punya Alkitab? Kalau saudara seumuran saya, sekitar sekarang umur saya 62 tahun, nah kalau saudara seumuran saya, saudara pasti menjamani Alkitab yang bentuknya seperti ini, buku, ya. Nah, kemudian saat ini saudara lebih sepele lagi menggunakan Alkitab dengan gadget. Nah, dari sini ini aja kalau saudara lihat berapa banyak Alkitab yang sudah saudara garisi dengan merah, hijau, biru, kuning dan segala macam untuk mengingatkan kita sehingga kalau Alkitab saudara hilang atau ketinggalan saudara bingung. Ini ayat ini di mana ya? Kenapa? Karena konkordansi waktu itu satu buku yang cukup agak tebal juga yang harus dibawa kemana-mana. Tapi sekarang dengan adanya gadget, saudara cukup buka aja. Set, sudah pasti ketemu. Nah, dari hal inilah berapa banyak kita yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, malah kita lihat dari Alkitab buku menjadi Alkitab gadget, tapi di gadget saudara tidak buka Alkitab, tapi saudara buka WA, buka IG, buka FB, buka macam-macam. Nah, dari sini, berapa banyak dari kita yang saat ini sudah mengalihkan pendengaran kita kepada hal-hal yang duniawi. Membuka TikTok, ya, buka IG yang istilahnya lebih seru daripada cerita Alkitab. Kenapa bisa seperti ini, saudara? Karena cinta kita mula-mula kepada Tuhan sudah mulai pudar. Coba saudara bayangin, kalau saudara misal pacaran ya dengan calon yang menjadi pendamping saudara atau tulang rusuk saudara kalau saudara laki-laki, kalau saudara perempuan ya saudara sebagai tulang rusuknya. Nah, dari hal ini, pacaran ketemu 1 bulan pertama, 2 bulan kedua, waduh rasanya kalau ditinggal 1 jam aja seperti setahun, saudara. Tapi kalau sudah menikah, selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah biasa kan. Nah, demikian pula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Harusnya makin hari makin cinta, makin cinta, makin cinta dengan Tuhan. Saya menikah dengan istri saya sekarang sudah masuk tahun 35 tahun. Nah, kenapa kok hubungan saya dengan istri saya tidak pernah bosan? Karena saya menerapkan satu hal. Saya paling senang menggodain istri saya. Godain, dia pakai respon dan segala macam. Nah, ini saya bawa cinta mula-mula saya saat saya pacaran dulu sampai ke perkawinan sekarang. Nah, ini Tuhan juga mau supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan perintah Tuhan supaya kita ada komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Hal inilah yang Tuhan katakan supaya kita mau mengerti dan membaca firman Tuhan. Coba saudara bayangin, saudara saya rasa semua yang ikut join Zoom ini sudah lebih dari 12 tahun ya umurnya, atau lebih dari 20 tahun ya umurnya. Mungkin ada yang mungkin pas-pasan sekitar 20 tahun, tapi jelas lebih banyak mayoritas lebih dari 20 tahun. Berapa banyak nasi yang saudara sudah makan? Nasi, ya kita orang Indonesia, makanan pokok kita nasi.
Berapa banyak saudara sudah makan nasi? Saya mau tanya, rasanya nasi apa? Bingung kan? Ada yang bilang tawar, ada yang bilang gurih, ada yang bilang manis, ada yang bilang segala macam. 20 tahun saudara makan nasi aja suruh mendeskripsikan nasi nggak bisa rasanya seperti apa. Tapi yang jelas, bahwa nasi membawa kehidupan saudara yang dari 5 tahun mulai makan nasi sampai sekarang. 15 tahun saudara makan nasi dan saudara menjadi besar dan dewasa. Demikian pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani saudara dan saya. Nah, saudara, kalau saudara makanan firman Tuhan ini tanpa rasanya enak, nggak enak, manis, asin, pahit, segala macam, silahkan saudara makan. Supaya iman saudara makin lama makin bertumbuh dan saudara dewasa di dalam kerohanian saudara. Saudara, kalau saya ke luar negeri, saya tidak ada nasi, saya agak bingung, saudara. Karena makan roti tidak kenyang, tidak nendang kalau orang-orang kita ngomong. Waduh, makan nasi nggak nendang, enggak makan nasi nggak nendang, makan roti nggak nendang. Nah, dari hal ini, kalau saudara punya kerinduan seperti ini, Tuhan ingin supaya saudara komunikasi dengan Tuhan setiap hari seperti saudara layannya makan nasi. Karena firman Tuhan itu adalah makanan untuk rohani kita. Bukankah manusia kita yang saat ini kita pakai di dalam tubuh kita ini adalah manusia tubuh, jiwa, dan roh. Betul kan? Nah, ini adalah makanan roh saudara. Ketiga-tiganya harus dapat makanan. Kalau tubuh saudara makanannya itu apa? Ya, nasi, capcay, buyung hai, karedok, dan segala macam. Betul? Nah, kalau jiwa saudara makanannya apa? Jiwa kita adalah makanannya ilmu pengetahuan. Buku-buku ilmu pengetahuan. Saudara harus makin hari makin pandai. Saudara yang dahulu misalnya nggak bisa masak, setelah menikah terpaksa harus bisa masak. Seperti istri saya contohnya. Dia pada saat menikah pertama dengan saya, jangankan masak ke dapur aja nggak pernah. Sekarang dia pintar masak. Nah, ini adalah satu perkembangan. Saudara makin hari makin pintar. Demikian pula dengan makanan rohani saudara. Kalau saudara tidak pernah mau makanan rohani saudara, saudara selalu makannya bad news is a good news. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Saudara akan menjauhkan iman kerohanian saudara makin hari makin kecil. Kenapa? Coba saudara, kalau saudara saat ini kalau orang Katolik masuk ke Rabu Abu, Kamis mendekati ini ya. Nanti kalau itu Kamis Putih dan Jumat Agung, kita akan masuk ke Paskah. Kita ada puasa kan? Nah, dari hal ini, coba kalau saudara tidak makan nasi atau saudara puasa, rasanya apa? Lemes kan tubuh saudara? Mau apa-apa, ya lambat, agak lambat, agak males. Coba kalau sekarang ilmu pengetahuan yang menjadi makanan jiwa saudara, saudara kurangi juga. Ya, dari hal ini. Saudara, kita harus bertobat dari kelakuan yang jahat yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Bangsa-bangsa Israel ini mengadopsi keadaan sekitar mereka yang tidak dikehendaki oleh Tuhan menjadi kebiasaan hidup mereka. Saudara, bukankah kita juga mengadopsi keadaan di sekitar kita yang saat ini menjadi kondisi kita sekarang ini jauh dari Tuhan? Betul, saudara? Nah, dari hal inilah kita harus mengerti bahwa saudara dan saya jangan sampai mengadopsi kehidupan seperti ini. Bertobat dari kelakuan yang jahat. Saudara, kita harus mengisi kerohanian kita dengan makanan yaitu firman Tuhan. Saudara mau mendengar firman Tuhan, berarti saudara membaca firman Tuhan, dan dari sini roh saudara akan menjadi kuat. Nah, kalau roh saudara menjadi kuat, jiwa saudara menjadi kuat, saudara pandai, saudara baca firman Tuhan, dan roh saudara menjadi kuat, dan saudara makan dengan 4 sehat, 5 sempurna lah katanya demikian. Sehingga saudara ketiga-tiga tubuh, jiwa, dan roh saudara, roh, jiwa, dan tubuh saudara tiga-tiganya menjadi sehat. Bukankah saudara menjadi manusia yang kuat, kokoh, dan tidak bisa digoyang oleh kompromi-kompromi yang dunia tawarkan kepada saudara dan saya. Bangsa Israel saat dia keluar dari tanah Mesir aja, dia masih membawa adat istiadat orang Mesir. Di mana? Di sana ada bawang bombay, bawang prei, ada daging segala macam, kita makan sampai kenyang. Tuhan marah saat bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Dia masih pikirannya susah sekali keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, dari sinilah saudara, kita harus mengerti bahwa yang pertama tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, bertobat dari kelakuannya yang jahat. Nah, dari sini kita harus mengerti bahwa saudara jangan sampai kita, memang saudara dan saya masih hidup di dunia, tapi saudara jangan mengadopsi secara mentah-mentah apa yang dunia sajikan. Boleh pakai gadget untuk membaca Alkitab, boleh. Saudara tidak perlu pakai
pakai buku Alkitab yang segede gaban begini ya. Nah, saudara boleh. Nah, tapi kalau misalnya saudara ketinggalan Alkitab sama ketinggalan dompet, kira-kira yang membuat saudara balik lagi untuk mengambil itu, saudara ambil apa? Pasti dompet kan? Nah, dari hal inilah saudara, kita harus membiasakan diri, jangan sampai Alkitab saudara juga ketinggalan. Ya, nah dari hal ini, saudara kalau zaman dahulu saudara ketinggalan Alkitab sama ketinggalan HP, saudara ambil HP. Kalau sekarang ketinggalan dompet sama ketinggalan HP, saudara ambil apa? Saudara akan ambil HP karena di HP sekarang sudah ada dompet elektronik, betul kan? Nah dari sinilah, ini saudara akan digiring terus untuk menjadi makin mudah, makin mudah, makin mudah. Nah hari inilah yang ingin saya sampaikan pada saudara. Dan yang ketiga adalah saudara jangan menyakiti hati Tuhan. Saudara, tadi saya ceritakan kehidupan perkawinan saya dengan istri saya. Nah, kalau saudara, saya setiap hari menyakiti hati istri saya, yang kelihatan aja, saya sakiti setiap hari, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Kalau orang Cina bilang, cenglinya di mana? Logikanya di mana? Saya tidak pernah menyakiti hati Tuhan, saya selalu menyembah, memuji Tuhan. Tapi kalau istri datang, apa lu? Pergi sana. So, apakah kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan? Sedangkan yang kelihatan aja istri kita, suami kita tidak bisa hargai, atau mama kita, atau adik kita, atau keponakan kita, tidak kita bisa hargai. Yang kelihatan jelas-jelas di mata kita aja kita tidak bisa menghargai, tidak bisa menyenangkan hati mereka, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Ada satu puisi yang bagus yang ditulis oleh W.S. Rendra, saudara. Ini saya ambil sepotong saja. Kalau engkau tidak bisa menjadi matahari, hendaklah engkau menjadi lilin-lilin kecil yang bisa menerangi sekitar. Saudara, Pak, saya kan orangnya minder, Pak, tidak berani ketemu orang. Oke, tapi engkau bisa menjadi lilin-lilin kecil yang bisa menerangi jalan setapak dari saudara-saudara. Saudara, hidup kita ini harus berdampak. Walaupun saudara seorang ibu rumah tangga yang gaptek, yang segala macam, tapi kehidupan rumah tangga akan menjadi berdampak. Kalau saudara bisa melayani suami saudara dengan baik, saudara bisa menyenangkan hatinya, cukup buat Tuhan. Saudara bisa mendidik anak-anak saudara. Kalau maaf saudara hidupnya single, nggak masalah. Kelak saudara, Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita mempelai-mempelai. Nah, dari sinilah saudara, kalau saudara dijemput Tuhan sebagai mempelainya, gimana saudara bisa menyenangkan mempelai saudara? Kalau saudara saat ini yang kelihatan di sekitar kita saja kita tidak bisa menyenangkan. Nah, ketiga hal inilah saya mau menyampaikan di dalam Yeremia 25 bahwa saudara harus sadar sepenuh-penuhnya bahwa saudara harus mendengarkan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah makanan untuk rohani kita. Dan yang paling penting, saudara jangan kasih makan tubuh saudara sembarangan, saudara jangan kasih makan jiwa saudara sembarangan, karena saudara nanti pengetahuannya akan kacau. Dan yang ketiga, saudara juga jangan kasih makanan rohani saudara sembarangan. Karena apa? Saudara, saat ini adalah zaman akhir. Banyak nabi-nabi palsu, banyak sekali pengkhotbah palsu. Nah, dari sini saudara harus selalu mencocokkan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Bagaimana saudara bisa mencocokkan kalau saudara Alkitab aja belum pernah baca? Minimum baca 1 kali aja dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya apa? Supaya rohani kita kenyang, menjadi kuat, dan iman kita bertumbuh serta berbuah-buah lebat. Yang kedua, bertobat dari kelakuan yang jahat. Saudara kan saudara diberikan pengetahuan. Saudara harus bisa menimbang mana balance, keseimbangan dalam kehidupan saudara. Di mana saudara harus menghibur diri saudara. Orang dunia bilang, me time, waktunya saya untuk bersenang-senang. Silakan, nggak masalah. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menyakiti hati Tuhan. Caranya gimana? Gampang. Pokok saudara asal ketemu dengan siapa saja yang di sekitar saudara, saudara jangan menyakiti dia. Yang kelihatan saudara tidak sakiti, dan saudara bisa mengatakan yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan yang Maha Besar, juga tidak akan saya sakiti. Amin, saudara. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, dan biarlah
kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kita, menjadikan kita makin hari makin semangat hadapi apa yang ada di depan kita. Segala permasalahan, persoalan hidup, tidak ada yang susah. Karena apa? Tuhan selalu sediakan jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Dan kalau engkau dicobai, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, engkau bisa melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada yang apa aku lakukan. Inilah janji Tuhan yang selalu kita pegang, supaya iman kita menjadi kuat. Ya, baca Alkitab, bertobat dari kelakuan kita yang jahat, dan yang ketiga, jangan sakiti hati Tuhan. Itulah isi Yeremia pasal 25. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh membahas tentang Nabi-Mu Yeremia. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang sudah mengingatkan kami. Mungkin sudah 23 tahun, mungkin sudah 25 tahun, mungkin masih 15 tahun. Tapi kami percaya bahwa kami akan terus menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar, mau berkomunikasi dengan kebenaran firman. Bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat, dan yang ketiga, kami tidak ingin menyakiti hati-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Agung Sugiarto. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah diberitakan, sangat memberkati, mengingatkan kembali supaya kita semuanya benar-benar kembali ke semula dan bertobat. Kita tidak menolak firman Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau sesuatu firman Tuhan yang tidak enak, tapi itu adalah menjadi makanan yang baik untuk kita, pertumbuhan rohani kita. Kita bertobat dari semua banyak hal. Kita bersyukur luar biasa dalam hal kita anggap kita nggak punya berhala. Contohnya dengan firman Tuhan ini, gadget sudah suatu berhala, ya saya juga melakukan itu. Lebih penting, lebih utama gadget daripada yang seperti Alkitab ataupun itu semuanya. Tapi ya kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan pada kita supaya kita bertobat, kita bersyukur, terima kasih, dan biarlah juga kita mengasihi siapa aja, dan itu menjadi bukti nyata kita mengasihi Tuhan yang kita lihat. Terima kasih sekali lagi Pastor Agung Sugiarto, Tuhan berkati Pastor dan keluarga dan pelayanannya, Tuhan berkati. Jadi umat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang khususnya yang ada di PDP ini, kita menaikkan dosa kita bagi bangsa dan negara kita yang kita kasihi. Terima kasih Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa terus Tuhan Kau limpahkan bagi kami. Hingga pada pagi hari ini juga Tuhan, Bapa, bukan ini secara kebetulan Bapa, tetapi Tuhan ini adalah suatu kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memanggil kami dan jadikanlah kami Tuhan semuanya di TDP ini Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Sampai akhir hidup kami atau sampai kedatangan-Mu Tuhan. Secara umum terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala semua yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Baik juga Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari semalaman hingga pada hari ini, pagi hari ini Bapa, kami bisa bersekutu, memuji, menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu, suatu hal benar-benar kami syukuri. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami menaikkan doa sepakat kami Tuhan bagi bangsa negara kami yang kami kasih, yang kami cinta Indonesia ini Bapak. Saat ini kami juga Tuhan, kami lihat Tuhan keadaan saat ini Tuhan yang sedang memanas Tuhan. Biarlah Tuhan dalam keadaan secara konflik Rusia dan Ukraina Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah Tuhan. Kami berdoa Tuhan khusus Tuhan. Kami mohon Bapak, Engkau jamah Tuhan, jamahlah Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tuhan supaya dia Tuhan Engkau jamah Tuhan, supaya dia benar-benar Tuhan memilih jalur perundingan damai daripada perang. Karena sudah begitu masifnya, sudah begitu besarnya Tuhan kehancuran infrastruktur, semakin banyak korban jiwa, warga sipil ada kira-kira 350 jiwa Tuhan. Begitu juga Tuhan tentara serta sudah 1,2 juta orang yang mengungsi dari Ukraina Bapak. Tolong Tuhan, Engkau jamah Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan kepada Presiden Rusia Bapak, supaya mereka tidak mengeraskan hati, tetapi biarlah Tuhan secara perundingan yang dilakukan lagi nanti Tuhan sebentar lagi, biarlah jamaah Tuhan supaya ada Tuhan kesepakatan bersama Tuhan untuk perdamaian Bapa, bukan
perang. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang campur tangan, dan kami mau Tuhan Engkau menjamah semuanya Bapak, setiap mereka melakukan nanti perundingan Tuhan, dimanapun tempatnya Tuhan, Engkau hadir Roh Kudus, dan biarlah Tuhan Engkau yang memberikan roh perdamaian itu Tuhan, dan suatu keputusan mereka ambil kesepakatan yang benar-benar Tuhan, kesepakatan secara positif Tuhan, yang membawa kedamaian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak, karena kami tahu Tuhan, kami datang untuk mengambil tatamu, Tuhan Allah yang mengasihi semua umat-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga Tuhan berdoa Tuhan, berilah hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, agar dapat mengantisipasi dampak dari konflik Rusia dan Ukraina ini Tuhan, terhadap ekonomi bangsa kami Indonesia Tuhan. Seperti kenaikan harga migas benar-benar kami rasakan Tuhan, kenaikannya Tuhan, begitu juga harga pangan Tuhan, di mana Tuhan sepertinya Tuhan gandum Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu mengimpor gandum dari Ukraina Bapak, tolonglah Tuhan Kau jamah juga Tuhan, begitu juga dengan pupuk, minyak sawit, semua mengalami kenaikan yang luar biasa Bapak. Dan saat ini juga Tuhan, kami mohon Bapak supaya Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, supaya mereka mengambil tindakan secara cepat Tuhan, bagaimana untuk menanganinya Tuhan, supaya tidak menjadi perekonomian kami juga terpuruk Tuhan, akibat daripada konflik Rusia dan Ukraina Bapak. Jamah Tuhan, kami percaya Tuhan, kami Bapak, benar-benar Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau Allah mengasihi bangsa kami ini Bapak, Indonesia Bapak. Kami memang tahu Tuhan berdampak banyak Tuhan untuk perekonomian Indonesia, tapi saat ini juga Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau lebih memberikan hikmat dan pengertian Tuhan, dan biarlah Tuhan pengetahuan yang luar biasa kepada pemerintah kami, supaya bisa Tuhan mengambil solusinya Tuhan, supaya perekonomian rakyat kami Indonesia tidak terpuruk akibat daripada konflik Rusia dan Ukraina Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, mampukanlah pemerintah agar dapat mencapai target vaksinasi minimal 70% dari 270 juta penduduk Indonesia Tuhan pada Juni 2022 nanti Tuhan, sebagai salah satu syarat untuk menuju endemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendengar Tuhan, kami tahu Tuhan saat ini Bapak sudah sangat signifikan, sudah sangat baik Tuhan keadaannya Bapak, di dalam apapun yang terjadi Tuhan, secara yang terjadi Tuhan, di mana Tuhan terpaparnya Tuhan COVID ini Tuhan, jenis Omikron Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya itu adalah campur tangan-Mu Bapak, tidak ada banyak memakan korban Bapak akibat daripada yang ada sekarang ini Tuhan, COVID Omikron Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, semakin Engkau berikanlah Tuhan kepada pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, masyarakat juga Tuhan, semuanya mau Tuhan untuk divaksinasi yang ketiga Bapak. 1, 2, dan 3, biarlah semua Tuhan, semuanya dapat melakukannya Tuhan, dan tidak ada mereka Tuhan merasa melalaikannya Tuhan, tapi biarlah Tuhan berikan kesadaran kepada masyarakat kami juga, dan pemerintah kami juga Tuhan, dengan cepat Bapak, kalaupun ada Tuhan yang kami biarlah Tuhan vaksin itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, supaya semua Tuhan produk apapun vaksin itu Tuhan, biarlah Tuhan semuanya bisa Tuhan untuk vaksinasi ini Tuhan tercapai dengan minimal 70% Bapak, dan biarlah Tuhan tidak ada menjadi kekurangan, tetapi bisa mencukupi semua Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkatinya Bapak, dan Tuhan melalui vaksinasi ini Tuhan memperbaiki juga Tuhan untuk dalam daya tahan tubuh daripada imunisasi pada tubuh kami semua bangsa kami ini Tuhan, rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan kalaupun apa yang datang jenis apapun itu nanti Tuhan, kami percaya Tuhan vaksin COVID-19 jenis varian apapun, kami percaya Tuhan, kami perkatakan Tuhan tidak membahayakan bagi bangsa kami, rakyat kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga kami bersyukur Tuhan Yesus, di mana Tuhan pemerintah kami sudah dapat mengendalikan pandemi COVID-19 ini Tuhan secara konsisten, dengan menurunkan jumlah kasus harian positivity rate hingga fatalitas secara nasional. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan yang luar biasa Bapak. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memelihara bangsa kami Tuhan, Engkau yang memperbaiki semuanya Tuhan, bagi keadaan bangsa kami ini Tuhan, secara ekonominya Tuhan, Engkau melakukannya pemulihannya Tuhan, kami percaya Tuhan, secara cepat Bapak Tuhan yang campur tangan, dan Engkau mengadakan pemulihan semuanya Tuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, pemulihan budaya, pemulihan bagian keamanan, semuanya Tuhan yang campur tangan, semuanya Bapak kami serahkan kembali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalaupun yang terjadi Tuhan, bahwa akibat daripada COVID-19 jenis varian Omikron Tuhan tidak sangat menjadi fatalitas Tuhan, kami
Kami bersyukur Bapak, terima kasih Tuhan semua karena kebaikan-Mu Bapak. Dan biarlah Tuhan semuanya Bapak kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan yang sempurna Tuhan. Perlindungan yang sempurna, penyertaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah Engkau Tuhan. Di dalam Engkau ada kepastian. Di dalam Engkau ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau ada kelepasan. Di dalam Engkau ada kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada tandingannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami semakin hari demi hari, semakin waktu ke waktu, semakin mau lebih lagi Tuhan Engkau ajari kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan kebenaran-Mu lah Tuhan yang memerdekakan kami. Dan kami juga percaya kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemerintah kami yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Berkati mereka, tutup bungkus mereka dan kuasa darah, memberikan hikmat bagi mereka. Dan semakin Engkau jamah kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau jamah semuanya keluarga mereka juga Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah Tuhan atmosfer di Indonesia, atmosfer Tuhan yang hadir, Roh-Mu yang hadir, Roh Kudus yang menguasai atmosfer yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami juga anggota TTDP ini Tuhan, supaya kami tetap setia Bapak. Kami tidak merasa Tuhan bahwa kami terlepas dari masalah, tapi kami percaya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, biarlah Tuhan kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat melewati badai-badai kehidupan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, semakin Engkau mendewasakan kami, menjadi wanita-wanita 5 gadis yang bijaksana, menjadi pengantin perempuan Bapak, mempelai wanita-Mu Tuhan, mempelai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Pak John, silakan Pak John. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Terima kasih buat Pastor Agung yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Hari ini kita banyak belajar dari firman Tuhan ini. Dan juga buat Ibu Jamie serta Ibu Ana yang sudah melayani pagi ini. Bapak Ibu, apakah ada yang mau didoakan selain tadi ada Ibu Linda? Saya Pak Kenli. Oke, silakan Tante, mau didoakan apa? Saya mau kontrol pagi ini. Jadi kalau misalnya belum selesai, saya cabut dulu ya. Ya, baik. Baik, saya tulis ya. Ada yang lagi, Bapak Ibu? Pak Kenli, saya Pak Kenli. Ya. Berdoa buat Bu Mary, hari ini jam 3 dia mau operasi lagi ya. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita akan tutup. Saya mau nanti Pastor Agung bisa mendoakan. Saya sudah japri Pak Kenli. Ya, saya sudah. Oh iya Pak, makasih. Ya. Baik, sore ini ada yang japri, ada yang ini. Bu Yeni kayaknya ulang tahun Pak Kenli. Oh, Bu Yeni ulang tahun ya. Oke, nanti saya tambahkan untuk ulang tahun Bu Yeni. Ya. Baik. Saya juga Pak Kenli ulang tahun. Bu Jemi, Pak Jemi. Bu Jemi juga sama Bu Yeni ya? Bu Yeni, bukan Bu Yeni. Oh, Bu Jemi. Sorry. Oh, saya. Iya, ya. Makasih Bu. Oke. Pastor Agung, silakan untuk berdoa buat teman-teman sekalian, doa berkat Pak. Ya. Tadi yang doain yang mau operasi siapa ya? Nah, ini nanti saya ini ya, saya kasih ini ya. Ya, oke. Di chat ya. Ininya. Oh, ya, oke. Ya. Baik, ini saya tambah ini dulu di sini yang ya. ini. Ya, Silakan.